manajemen merah di Bakso Solo Baru kepada ownernya langsung. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari mahasiswa Unila. Di sini kami akan mewawancarai owner dari Bakso Solo Baru. Sebelumnya dengan Mas siapa? Amir Hidayat. Baik, sebelumnya Mas Amir, kita boleh ya nanya-nanya seputar Bakso Solo Baru ini. Pertanyaan pertama nih Mas Amir, profil Bakso Solo Baru ini tuh awalnya gimana sih? Oke. Ya, gua jelasin lah ya, profilnya. Di sini gua awalnya sih jatuhnya sebagai penerus sih, bukan generasi perintis. Ya alhamdulillahnya gua generasi pewaris, bukan generasi perintis. Jadi gua generasi kedua. Awalnya bokap gua, jadi kan bokap gua ada 4 cabang. Jadi di sini salah satunya di Rawa Laut Enggal gua kelola, satunya Rawa Laut sini gua kelola. Oke. Nah setelah gua kelola, awalnya gua ngelola ini di zaman Covid. Jadi di zaman Covid itu pokoknya dagang lagi kacau lah, kacau, semua perekonomian lemah. Nah di situ gua survive. Alhamdulillah setelah dari survive dari Covid itu ya alhamdulillah bisa stabil sampai sekarang. Jadi profil untuk warung ini gua sebagai owner Bakso Solo Baru Enggal. Gua di sini generasi kedua intinya. Gua generasi kedua, gua ngelola warung bokap gua. Ya alhamdulillah masih bisa bertahan sampai saat ini. Oke. Intinya kalau untuk masalah profil ya gua generasi kedua lah, gua generasi next generation. Oke. Amir, untuk pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya itu bagaimana cara Bakso Solo Baru ini memperkenalkan merek atau sebuah Bakso Solo Baru ini ke konsumen? Oke, di sini kalau untuk masalah branding, alhamdulillahnya kita sekarang ini udah zamannya sosial media. Ya banyak influencer, food blogger sekarang. Alhamdulillah berawal dari diorang salah satu ada yang mampir, kebetulan cocok, diorang izin ke gua, "Bang, gimana Bang kalau gua kontenin Bang ininya Bang?" "Oke, boleh Bang, siap, gua kontenin." Nah, kok alhamdulillah ada efeknya gitu kan. Seterusnya baru gua cari influencer lain lah, gua memberanikan diri untuk ngundang mereka ya alhamdulillah ada efeknya dari sosial media. Kalau untuk masalah branding ya gua masih boleh dibilang gua ngandelin sosial media sih. Sama proses, alhamdulillah warung ini udah berjalan lebih dari 1 dasawarsa. Tandanya itu waktu yang gak sebentar. 1 dasawarsa itu artinya 10 tahun udah berdiri. Jadi proses itu udah banyak pelanggan di sini yang udah kenal, udah banyak tahu lah di sini ada warung bakso. Jadi dengan adanya waktu proses 1 dasawarsa itu nggak bakal ngianatin hasil lah. Insya Allah alhamdulillah udah ada pelanggan tetapnya. Dan gua generasi selanjutnya nih gua bantu. Ini kan zamannya sosial media, jadi ditambah dikenalin lagi lewat sosial media gitu. Intinya ya alhamdulillah bisa bertahan sampai sekarang. Baik, berarti media yang digunakan untuk mempromosikan saat ini tuh adalah media sosial ya Mas? Ya. Kalau untuk terkait kayak kan dari media sosial nih, apakah ada di Gojek atau Shopee Food atau GoFood gitu atau GrabFood? Kita ada di GrabFood, di Gojek, teman Gojek udah gua tutup. Yang masih ada di GrabFood gitu sih. Untuk saat ini online-nya ada di GrabFood aja, mungkin kedepannya bisa di Shopee Food dan lain-lain. Terima kasih untuk Mas Amir. Selanjutnya, pertanyaan selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Oke. Sebelumnya perkenalkan nama saya Desma ya Mas, Kak, Bang. Oke, jadi untuk pertanyaan selanjutnya itu jadi di Bakso Solo Baru ini ada nggak sih pelanggan tetap gitu? Dan kalaupun ada, gimana caranya biar si pelanggan ini nggak berpaling ke tempat yang lain gitu, jadi pelanggan tetap gitu ya?
Ya alhamdulillahnya ya itu tadi udah gue bilang kan, warung ini udah ada 10 tahunan lah. Jadi ya alhamdulillahnya udah ada lah kayak pelanggan-pelanggan tetap gitu. Caranya supaya mereka bertahan, supaya nggak klien ini kan, kita kan udah ada chemistry gitu kan, kayak udah waktu lama gitu kan, pasti mereka udah ada kayak kenangan, biasa makan di sini. Nah menjaganya itu ya caranya dengan pelayanan yang ramah, sering ngobrol, itu salah satunya. Yang kedua ya pokoknya bahan baku itu jangan diganti yang murah-murah kayak kecap sama saus gitu kan. Kalau bisa ganti yang bagus, yang mahal gitulah, yang pokoknya upgrade lah, yang lebih menarik dari yang sebelumnya ya. Pokoknya yang harga-harga yang lebih berkualitas, lebih baik dari sebelumnya, kayak dari bahan-bahan. Intinya jangan ngurangin di kualitas bahan baku sih, itu intinya untuk menjaga pelanggan itu nggak kabur. Sama porsi itu biasanya kalau di sini sih porsinya agak lumayan sih, mengenyangkan gitu kan. Biasanya kalau pelanggan gue itu kalau udah biasa makan di tempat gue kan porsinya agak kenyang. Jadi insya Allah kalau di mereka untuk mau ganti ke langganan lain itu biasa makan tempat gua kenyang, dia biasa makan tempat lain kurang kenyang gitu. Biasanya itu sih faktornya yang supaya menjaga pelanggan itu bisa tetap di sini. Oke. Perkenalkan, saya Clara. Saya mau nanya tentang bagaimana sih Kak bakso Solo Baru ini menjaga kualitasnya dengan produk atau jasanya, dan apa sih yang membuat produk di sini dianggap unggul? Boleh dibilang produk unggulnya ya. Boleh dibilang kalau untuk produk unggul bisa dibilang mie ayam. Mie ayam kita di sini pokoknya porsinya banyak lah pokoknya. Terus juga ya kualitas dari kecap, saus itu pakai yang berkualitas. Pokoknya full daging lah, pokoknya mantep lah dagingnya, potongannya besar-besar gitu kan. Kalau untuk di kualitas bakso, kita pakai bakso kita pakai daging 7 kilo, tepungnya 5 on. Jadi komposisinya itu sangat full daging lah pokoknya, berkualitas. Jadi kerasa banget dagingnya gitu. Oke, intinya kita pakai bahan-bahan yang agak boros gitu bahasanya lah, boleh dibilang. Mas, di sini perkenalkan, nama gue Gali. Nah, yang ingin saya tanyakan di sini, apa yang ingin ditanamkan dalam benak konsumen terkait bakso Solo Group ini, dan apa keunikan atau identitasnya dibandingkan kompetitor bakso lainnya gitu? Oke. Ya yang pengen gua tanemin sama konsumen itu paling yang jelas, kalau mie ayam gua sih yang gua tanemin ini, mie ayam gua ini bumbunya medok, berlimpah gitu kan, porsi juga ngenyangin. Nah jadi sama kompetitor lain itu bedanya biasanya kayak di bumbu medok enggaknya gitu kan, di kualitas bumbu sama di kualitas porsi gitu. Jadi gua tanemin sama customer itu kalau mie ayam gua itu medok gitu kan, pokoknya ya kualitasnya oke lah kan. Kalau untuk bakso ya gua pengen bikin bakso kayak yang isi-isian gitu, cuman untuk saat ini tenaga gua belum sempat, cuman gua maksimalin di komposisi daging aja. Jadinya untuk di bakso gua fokusin di komposisi dagingnya lebih banyak daripada tepung banget gitu. Pokoknya full gitu, kerasa dagingnya gitu. Oke. Izin melanjut ke pertanyaan selanjutnya. Itu pertanyaannya, bagaimana Kak Amir ini mengukur kepuasan pelanggan terhadap rasa kebersihan dan kecepatan layanan itu? Nah ini dia yang masih gua pelajari sampai sekarang ini kan, kayak ngukur kecepatan sama kebersihan. Kadang kan di sini gua sebagai owner kadang nggak jaga warung ini kan, kadang cuman ada karyawan, kadang mungkin di orang kadang terlalu nyantai atau gimana gitu kan, kadang nggak kekontrol sama gua, kadang kebersihan kadang harusnya disapu, mereka nggak disapu gitu kan. Ya intinya masih gue pelajarin sih, kalau kayak meningkatin itu pokoknya harus bersih maksimal gitu ya. Kalau ada gue ya insya Allah masih gue suruh lah dia orang, kalau ada yang nyantai gitu kan gue suruh dia orang nyapu ini kan. Kalau untuk meningkatkan
supaya cepat dalam pelayanan, yang pastinya harus kita di karyawan harus jangan sampai kekurangan tenaga. Jadi kalau kita sampai kekurangan tenaga, otomatis kan pelayanan jadi lama gitu. Tenaga kerja itu pokoknya sangat penting lah dalam usaha apapun itu. Tanpa adanya mereka-mereka pun perusahaan tidak akan bisa berkembang. Ya jadi intinya gua masih banyak belajar supaya menangani karyawan-karyawan ini, mereka nggak ngeyel, nggak malesan, nggak nyantai gitu. Kadang kalau ada gua iya masih kelihatan, cuman kadang kalau lagi gua tinggal kadang mereka nyantai. Itu masih gua pelajari sih sampai sekarang. Intinya kalau pengen meningkatin percepatan dalam pelayanan, intinya ya tenaga kerja kita harus maksimal, jangan sampai kekurangan karyawan. Oke. Dan selanjutnya itu bagaimana sih Kak Amir mengukur kepuasan pelanggan terhadap rasanya? Apakah melihat review dari Google atau gimana gitu? Kalau untuk mengukur kepuasan itu sih, kadang kan kita di sini kan setiap hari ketemu konsumen kan, kita selalu bertanya kan kurangannya atau bagaimana kan, kita tanya, "Bang gimana bang, ini kurang rumah, mantep bang," ada yang bilang kan begitu. Salah satunya kan untuk di offline-nya langsung kita berhadapan dengan customer kan, salah satunya itu. Yang kedua juga kan ya kita main di media sosial kan, banyak sih komentar-komentar yang mantep gini-gini, ada juga yang komen negatif beginilah ya. Namanya kita main sosial media kan harus siap lah menerima segala masukan atau kritikan gitu. Intinya mah jangan baper kalau main sosial media gitu kan, entah dijelekin atau gimana pun itu, pokoknya ya kita siap terima masukan aja ke depannya supaya lebih baik lagi ke depannya gitu. Oke. Baik, terima kasih banyak Mas Amir udah mau kita wawancarain. Kalau kita ada salah kata, kita mohon maaf. Apakah ada yang ingin disampaikan lagi Mas Amir? Oke. Ya, terima kasih buat adik-adik ini dari mana? Dari Unila ya? Oke. Semoga adik-adik semua lulus dari Unila, sukses semua karirnya tanpa ada hambatan segala macemnya. Pokoknya ya berfungsi lah bagi nusa dan bangsa, bisa membanggakan kedua orang tua. Oke. Baik, terima kasih semuanya yang sudah menonton video ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.